Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal dengan NPM 2117501. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 4 materi praktikum, yaitu knapsack problem. Knapsack problem atau masalah knapsack merupakan salah satu masalah estimasi kombinatorial yang melibatkan pemilihan sejumlah objek atau item dari kumpulan objek yang tersedia. Tujuan dari masalah ini adalah untuk mencari kombinasi objek atau item yang memberikan nilai tertinggi atau keuntungan maksimum dengan mempertimbangkan batasan kapasitas yang ada. Setiap item punya bobot atau biayanya, misalnya berat, volume, waktu, atau anggaran, dan punya nilai atau manfaat, misalnya profit, prioritas, atau skor. Tujuannya memaksimalkan total nilai tanpa melampaui kapasitas. Varian knapsack yaitu 0 atau 1 knapsack. Setiap item ini hanya bisa dipilih atau tidak dipilih. Yang selanjutnya ada fractional knapsack, item boleh diambil sebagian. Selanjutnya ada embedded knapsack, item boleh dipilih berkali-kali. Selanjutnya ada multidimensional knapsack, kapasitas lebih dari satu, misalnya batas, berat, atau volume sekaligus. Untuk metode penyelesaian knapsack problem, metode penyelesaiannya yaitu ada satu metode eksak. Metode eksak hasilnya optimal, hasilnya optimal namun bisa mahal kapasitasnya. Dynamic programming DP atau populer untuk 0 atau 1 knapsack. Efektivitas untuk kapasitas yang bisa terlalu besar. Batch and bound memangkas ruangan pencarian dengan batas atas, cocok untuk problem atau masalah menengah. Selanjutnya metode aproksimasi, yaitu metode aproksimasi mencapai lebih cepat. Yang pertama ada Broody, optimal untuk functional knapsack berdasarkan rasio atau nilai atau berat, misalnya selalu optimal untuk 0 atau 1. Selanjutnya itu ada FPTAS, Polynomial Time Approximation Assessment, jenis algoritma aproksimasi terbaik untuk masalah optimasi combination. FPTAS memberikan jumlah bahwa solusi yang dihasilkan sangat dengan solusi optimal. Enggak tuh, kurang lebih ini tidak dalam waktu yang sangat efisien. Contoh kasus nyatanya yaitu seleksi proyek dengan anggaran terbatas. Maka pemetaannya knapsack problem yaitu yang pertama ada item atau program proyek, misalnya pelatihan UMKM, perbaikan jalan, sistem informasi, kampanye kesehatan. Selanjutnya ada berat, biaya proyek, misalnya jutaan rupiah, nilai VI, skor manfaat, misalnya dampak sosial, dan misalnya dampak sosial ROI atau prioritas strategis. Selanjutnya ada kapasitas, total anggaran tersedia. Selanjutnya ada keputusan 1 jika proyek dipilih, 0 jika tidak. Selanjutnya ada packing barang untuk gudang atau container. Pemetaan dan knapsack problemnya yaitu yang pertama ada item, jenis barang yang bisa dimuat, berat, volume, atau berat barang, nilai VI atau profit margin, prioritas pengiriman. Selanjutnya ada kapasitas ruangan kontainer atau batas tonase. Selanjutnya ada keputusan komposisi muatan barang. Traveling System Problem atau TSP. Traveling System Problem dikenal sebagai salah satu masalah optimasi yang cukup banyak di aplikasi
di aplikasinya dalam dunia nyata dan banyak menarik perhatian para peneliti sejak beberapa dekade tahun lalu. Untuk metodenya sendiri yaitu traveling Salmon problem. Ada dua metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan TSP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada exact atau optimal, yang kedua ada heuristik atau aproksimasi. Pemetaan genetik algoritma untuk PSP. Dalam GI, satu kandidat solusi tersebut kromosom untuk PSP. Kromosom dipresentasikan sebagai permutasi indeks atau indeks kota, misalnya 0, 3, 1, 2, 4. Setiap gen adalah satu kota. Pada ini biasanya sudah dapat muncul satu kali. Fungsi objektif yang menemukan jarak rute agar selaras dengan rumus fitness sama dengan 1 per n distilnya, di mana n total jarak dan elemen tingkat akurasi atau batas kesalahan aproksimasi. Praktikal implementasi yaitu pertama ada interlibrary yang dibutuhkan 6 mengolah data array dan operasi cepat, matchIQ visualisasi. Match adalah perhitungan matematika dasar. Selanjutnya ada representasi kota dalam PSP. Setiap kota dalam PSP mempresentasikan sebagai objek dengan koordinat x, y. Misalnya jika kita memiliki city node 350, berarti kota tersebut berada di titik 350. Self menyimpan nilai koordinat ke dalam atribut objek. Fungsi menghitung jarak antar kota. Menghitung jarak antar dua kota A dan B menggunakan rumus Euclidean distance dengan rumus sebagai berikut. Sequence adalah list yang isinya objek city node. Selanjutnya ada fungsi menghitung jarak total dan suatu patch. Untuk patch urutan kota dalam bentuk array, total menampung akurasi jarak. Setiap iterasi fungsi menghitung jarak kota sebelum kota sekarang, lalu jarak itu dijumlahkan ke total. Fungsi mutasi pada GI atau untuk PSP, mutasinya berupa swap, menukar posisi dua kota dan tidak ada kota yang ganda. Yang keenam, fungsi crossover. Metode crossover yang digunakan dalam two-point crossover yaitu metode crossover dalam algoritma genetik, di mana dua titik dipilih secara acak dalam kromosom. Solusi atau jalur bagian antara dua titik tersebut diatur antara dua parent, sementara sebagian di luar titik terdapat dipertahankan. Contohnya two-point crossover pada PSP. Selanjutnya ada fungsi algoritma genetika. Selanjutnya dia ada visualisasi vektor terbaik. Dan yang terakhir ada visualisasi konvergensi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.